Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online, materi pertemuan kedua untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fondasi pengembangan dari media pembelajaran. Nah, bersama saya Diki Anggriawan Nugroho. Nah, sebelum kita merancang atau membangun, itu bisa kita umpamakan. Misalkan kita mau membangun sebuah gedung, nggak mungkin kan kita langsung membangun saja. Karena kita sudah tahu cara menyusun bata, kita langsung susun aja, tanpa perlu perancangan. Itu kan nggak bisa. Tahu-tahu nanti gedungnya jadi, tapi nggak ada jendelanya, nggak ada toiletnya, atau nggak ada pintunya. Atau nanti gedungnya tingkat, ternyata nggak ada tangganya. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, makanya untuk membuat sebuah gedung, kita perlu yang namanya perancangan terlebih dahulu, supaya ruangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tingkatnya sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan di media pembelajaran ini. Dalam pengembangannya, kita memerlukan sebuah perancangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya media yang kita buat nanti dapat berurutan sesuai dengan tujuannya, nggak kocar-kacir nanti. Udah bahas tentang pembahasan C, balik lagi ke A, terus balik lagi ke C, bolak-balik. Nah, seperti itu. Makanya kita perlu yang namanya perancangan. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari dua hal yang paling fundamental, yaitu bagaimana cara melakukan analisis untuk menemukan masalah pembelajarannya sesungguhnya, dan bagaimana kita mendesain sebuah kerangka kerja untuk solusi yang tepat sesuai dengan masalah yang kita analisis tersebut. Nah, yang pertama, fundamental yang pertama yaitu tentang analisis kebutuhan pembelajaran. Kita perlu tahu yang pertama adalah siapa peserta didik kita. Apakah siswa SMP, SMA, ataukah SD? Nah, ini beda-beda. Nah, targetnya, misalkan kita adalah targetnya siswa SD. SD itu kan masih ada yang nggak bisa baca ya. Nah, makanya kalau kita menggunakan teks yang banyak seperti ini, mereka akan kebingungan. Makanya kita kalau membuat media untuk anak SD, perbanyaklah audiovisualnya, kurangi media teksnya, seperti itu mungkin. Atau kita juga bisa menggunakan variasi warna atau gambar-gambar yang lebih mencolok, karena anak-anak itu lebih suka warna-warna yang mencolok seperti itu. Nah, beda kalau kita targetnya adalah SMP atau SMA. Kita bisa buat desain yang simple dan elegan seperti ini. Nah, itu lebih mudah dipahami oleh targeting kita kalau SMP atau SMA. Nah, yang selanjutnya di sini adalah bagaimana karakteristik dari mereka. Kita harus memperhatikan tentang usianya juga. Tentang usianya berapa sampai berapa. Kemudian minat umumnya, kemudian gaya belajar yang dominan dari siswa SMP atau SMA di sana. Beda SMP atau beda SMA itu gaya belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih senang ke perpustakaan, ada yang lebih senang mencari materinya secara online, nah, macam-macam gaya belajarnya. Ada yang senang langsung datang ke gurunya untuk tanya tentang materi, nah itu beda-beda ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengetahuan awal dari siswa tersebut atau target kita tersebut. Nah, apakah mereka sudah tahu tentang topik yang akan kita berikan di media kita ataukah belum? Nah, kalau belum, kira-kira nanti pada saat kita penyampaian ada nggak materi yang menurut kita itu ketika kita ajarkan ke mereka itu sulit?
Nah, ketika ada materi yang kita anggap sulit, artinya apa? Di media pembelajaran kita harus lebih kita tekankan atau lebih kita perbanyak atau kita perlu beri perhatian khusus. Supaya apa? Supaya nanti siswa dapat mudah memahaminya. Nah, caranya gimana? Bisa perbanyak contohnya, bisa perbanyak visualnya, atau bisa kita perdetail penjelasannya. Macam-macam caranya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kesiapan teknologi mereka. Nah, perangkat apa yang mereka miliki dan juga kuasai. Apakah mereka sudah paham menggunakan handphone? Kalau anak-anak Gen Z sekarang itu udah paham sekali ya kalau pakai ponsel ya. Jadi kalau kita kasih media pembelajaran yang dari ponsel tersebut itu otomatis mudah. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana akses internet di lingkungan mereka. Nah, lingkungan di sini ada beberapa macam ya. Lingkungan sekolah, bisa lingkungan rumah. Nah, kalau kita mau menggunakan media pembelajarannya kita fokuskan untuk membantu materi guru pada saat di sekolah, ya berarti kita harus ngeceknya adalah akses internet di sekolah tersebut. Tapi kalau kita tujuannya adalah membuat media pembelajaran untuk siswa di rumah, ya berarti kita harus melakukan riset kira-kira di lingkungan rumah mereka itu mereka punya akses internet semua atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis materi dan tujuan. Nah, kira-kira materi kita yang akan kita angkat nanti itu sudah merujuk pada kurikulum bahasa Indonesia sekarang atau belum? Sesuai dengan tingkatannya ya, SMP atau SMA. Nah, kemudian kita baru tentukan topik yang relevan sesuai dengan kurikulum bahasa Indonesia tersebut. Nah, setelah itu kita spesifikkan masalah apa yang kita akan bahas di media pembelajaran kita tersebut. Nah, kemudian identifikasi materi yang sering menjadi tantangan bagi siswa. Misalkan, banyak siswa yang sulit memahami puisi. Nah, karena puisi kan biasanya ada banyak bahasa-bahasa yang tersirat atau menggunakan kata-kata yang tidak familiar biasanya ya. Nah, supaya sajaknya sama ya belakangnya ya. Nah, biasanya menggunakan kata-kata yang jarang dipakai. Nah, makanya bagaimana cara kita membuat media untuk memberikan pemahaman siswa terhadap puisi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang jadi tantangan biasanya adalah bagaimana menulis teks argumentasi. Nah, argumen di sini ya, bagaimana mereka bisa memberikan argumen nantinya supaya argumennya dia jelas. Jangan argumennya tanpa alasan ya, alasan yang jelas. Nggak ada sumbernya atau argumennya asal, tidak logis. Nah, bagaimana cara menulis teks argumentasi itu juga penting dan juga ini termasuk bagian yang sulit juga. Makanya ini merupakan tantangan juga bagi siswa. Nah, makanya bisa kita angkat menjadi sebuah topik media pembelajaran kita nantinya. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira kita merumuskan tujuan pembelajaran itu harus yang seperti apa? Nah, jangan asal kita ngasih tujuan tapi nggak ada spesifikasinya atau ukurannya yang jelas itu seperti apa tujuannya. Itu nggak bisa. Karena apa? Kita nggak bisa ngukurnya nanti, bingung ngukurnya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini yang kurang tepat adalah kita membuat tujuan dari pembuatan media pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami majas. Nah, majas sendiri itu kan ada banyak ya. Ada majas metafora, personifikasi, majas hiperbola, dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, kalau kita sudah memberikan tujuan seperti itu, kira-kira kita mengukur siswa tersebut dapat dapat berhasil menggunakan media pembelajaran kita seperti apa. Nggak bisa kita kasih ketentuan nanti
mereka bisa menyebutkan 10 majas atau paham tentang 10 majas. Nah, padahal di sini tujuan kita masih umum. Nah, belum ada spesifikasinya, makanya pengukurannya kalau kita kasih 10 ya nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan tujuan yang seperti ini. Melalui media video animasi, siswa kelas 10 dapat mengidentifikasikan 3 jenis majas sindiran dalam sebuah kutipan cerpen dengan benar. Nah, ini kan jelas ya cara ngukurnya ya. Ngukurnya nanti adalah dengan kita memberikan soal tentang sebuah cerpen, kemudian mereka harus bisa mengidentifikasikan minimal 3 jenis majas yang ada di cerpen tersebut. Nah, udah kalau mereka sudah bisa, berarti dianggap menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dari media yang kita buat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis konteks dan juga sumber daya. Nah, di sini kita perlu memahami bagaimana kondisi lingkungan belajar. Media ini akan digunakan di kelas secara klasik atau untuk pembelajaran mandiri di rumah atau untuk di laboratorium komputer. Nah, ini perlu kita pahami. Nggak mungkin kan kita bikin PPT ternyata pembelajarannya klasikal di kelas, nggak ada alat-alat yang memadai, nanti berarti kan kita harus pakai laptop kita sendiri, laptopnya kita lihatkan ke semua siswa kita, kan nggak bisa karena laptopnya terlalu kecil layarnya, seperti itu. Jadi kita perlu tahu nanti lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungan belajarnya klasikal, nggak ada alat-alat yang mendukung, ya berarti kita buat media pembelajarannya yang bentuknya adalah alat peraga edukatif. Nah, itu akan lebih bagus. Nah, kalau misalkan tempatnya adalah untuk belajar mandiri di rumah, ya berarti kita bikin aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan lewat ponsel. Nah, kalau di laboratorium komputer, ya berarti nanti bisa digunakan menggunakan komputer siswa secara mandiri. Seperti itu. Kemudian sumber daya apa yang tersedia? Apakah ada proyektor, ada koneksi internet, ataukah ada perangkat lain yang mendukung di sekolah? Nah, kalau ada proyektor berarti kita pakai PPT bisa. Kalau nggak ada proyektor ya berarti nggak bisa pakai PPT. Kemudian koneksi internet. Ini kalau kita mau membuat media pembelajaran yang bentuknya website. Kalau ternyata di sekolah tersebut nggak ada akses internet ya berarti nggak bisa. Kita buat media pembelajaran yang basisnya ada koneksi internetnya. Nah, kemudian apa saja batasan yang ada? Nah, ini untuk kalian sendiri. Nah, misalkan di sini projectnya di sini yang akan kalian kerjakan nanti adalah untuk 6 pertemuan atau 6 minggu. Kira-kira dalam membuat media pembelajaran dalam kurun waktu 6 minggu itu cukupnya kalian mengambil topik seperti apa? Topik apa yang cocok? Gak mungkin kan kalian ngambil topiknya adalah tentang keseluruhan majas yang ada. Itu kan ada banyak. Kalian harus bikin medianya satu persatu misalkan. Penjelasannya satu persatu itu kan lama. Nggak mungkin cukup dalam 6 kali pertemuan atau 6 minggu tersebut. Nah, makanya di sini kalian harus tentukan juga kira-kira waktunya yang ada itu 6 minggu, sekitar 6 minggu. Kira-kira topik apa yang bisa kalian kerjakan selama 6 minggu tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah anggaran ya. Kalian nggak bisa bikin project yang membutuhkan anggaran yang terlalu banyak, kecuali kalau kalian punya uang yang banyak ya. Kalau punya uang yang banyak ya terserah, bebas berarti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan teknik yang kita miliki saat ini. Nah, kalian kan sudah pernah dapat mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, harusnya di sini teknis yang kalian miliki, kemampuan teknis yang kalian miliki harusnya sudah banyak sekali. Kalian mau membuat media pembelajaran apapun harusnya sudah bisa. Nah, jadi ini aman ya yang bagian ini.
Oke, yang selanjutnya di sini adalah model desain instruksional (EDI). Nah, ini dalam kita membuat sebuah project nantinya kita akan membuat model desain sesuai dengan instruksi dari ADDIE atau EDI ini ya. Nah, setelah data analisis terkumpul, kita memerlukan sebuah kerangka kerja yang sistematis untuk memandu proses pengembangan pembuatan proyek kita nanti. Nah, kita di sini nanti akan gunakan modelnya adalah EDI karena ini model yang paling populer, contohnya ada banyak, jadi kita bisa cari referensinya lebih mudah. Kemudian di sini juga lebih praktis daripada model-model lain dan juga lebih terstruktur. Nah, model ini akan menjadi sebuah peta bagi kita, peta konsep ya, dalam pengerjaan proyek di mata kuliah ini nantinya. Nah, ini adalah konsep utama dari ADDIE ini. Yang pertama adalah analyze, analyze, kemudian D-nya adalah design atau perancangan, D yang selanjutnya adalah development, yaitu pengembangan atau produksi, kemudian selanjutnya adalah I, implementation, yang selanjutnya E, evaluation. Nah, yang tahap A di sini, ini sudah kita bahas tadi sebenarnya ya, tentang analisis. Jadi di tahap ini adalah tahap fondasi awalnya, di mana kita harus melakukan semua investigasi yang tentang kira-kira targetnya siapa, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian alat-alat yang ada seperti apa di sekolah tersebut. Nah, di sini di tahap analysis tadi. Kemudian tahap yang selanjutnya nanti kita masuk ke tahap desain, yaitu setelah kita tentukan analisisnya, kita buat desain atau perancangan blueprint berdasarkan analisis awal kita, atau kita bikin perancangannya sebelum masuk ke tahap produksi. Nah, nanti tahap ini kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah development. Nah, di sini adalah tahap pengembangan atau produksi. Di sini tahap eksekusi dari tahap sebelumnya, yaitu tahap perancangan. Di sini semua rancangan yang sudah kita buat akan dieksekusi jadi produk jadi atau produk nyata. Nah, selanjutnya adalah tahap implementation. Di tahap ini media yang sudah jadi akan diuji cobakan pada sampel pengguna. Bisa jadi sampelnya adalah teman kita, atau bisa jadi kita uji cobakan langsung ke sebuah kelas. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan potensi errornya, kesulitan penggunanya dalam penggunaan media kita di mana. Nah, supaya apa? Kita dapat umpan balik, kemudian kita bisa revisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluation. Di sini untuk mengukur efektivitas media, kita menilai apakah media yang kita buat ini dapat berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, evaluasi ini tahap akhir, jadi ini akan menentukan kira-kira media ini yang akan datang perlu banyak perbaikan atau tidak, atau bisa dijadikan dasar untuk pembuatan media dari orang lain atau pembuatan media yang selanjutnya. Nah, ini ada di tahap evaluation. Nah, yang selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang desain. Nah, nanti di pertemuan ini terakhirnya adalah tentang desain ini kita bahasnya. Jadi kita bahas dua hal yang fundamental, yaitu tadi analisis, yang kedua adalah desain. Di tahap desain ini adalah fase di mana kita menerjemahkan semua hasil analisis menjadi sebuah cetak biru atau blueprint yang lebih konkret ya, lebih nyata ya. Kalau tadi kan masih berupa tulisan-tulisan yang abstrak, kita bentuk lagi menjadi sesuatu yang lebih konkret, yaitu dalam bentuk sebuah desain. Nah, semakin bagus kita
mendesain atau semakin lengkap desain kita, itu akan semakin mempermudah tahap produksi kita nantinya. Nah, jadi usahakan di tahap desain ini kita tulis selengkap-lengkapnya. Karena apa? Kalau misalkan ada kesalahan atau ada apa, kalau masih di tahap desain itu sangat mudah untuk dilakukan perubahan. Tetapi kalau kita sudah sampai ke tahap produksi, ternyata ada yang mau direvisi, itu akan jauh lebih lama prosesnya. Kita harus membuat aset baru, harus membuat gambar baru, membuat video baru. Nah, seperti itu. Jadi lebih lama. Kalau di bagian desain, ini kan masih rancangan kasar. Kalau ada yang salah ya tinggal kita edit aja, gampang. Nah, karena rancangannya masih kasar, bukan berupa gambar asli ya. Jadi lebih mudah. Nah, yang pertama adalah di tahap desain ini kita perlu menentukan yang namanya format media. Nah, di sini format media apa yang paling efektif sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan nanti atau kita tentukan. Nah, misalkan di sini adalah contohnya tujuan kita adalah siswa dapat mempraktikkan pelafalan puisi dengan intonasi yang baik dan benar. Nah, analisis yang sebelumnya adalah siswa ternyata butuh contohnya dalam bentuk audio visual. Nah, makanya di sini format media yang tepat adalah membuat video demonstrasi, rekaman audio dengan teks. Nah, yang selanjutnya adalah tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari berbagai cerpen secara mandiri. Nah, karena tujuannya di sini adalah secara mandiri, otomatis kita harus membuat media yang bisa diakses oleh siswa dimanapun, kapanpun. Nah, ini contohnya medianya adalah bisa berbasis website, bisa berbasis modul, atau aplikasi sederhana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuannya menguji pemahaman siswa tentang jenis-jenis majas secara cepat dan menyenangkan. Nah, karena di sini ada kata kuncinya adalah supaya siswa dapat belajar dengan cepat. Nah, jadi cara paling mudah adalah kita membuat media yang bentuknya adalah kuis atau PPT yang bisa dikendalikan siswa dengan lebih cepat. Seperti itu. Dan juga siswa dapat umpan balik juga di situ nanti. Kalau kita pakai kuisis, setelah siswa mengerjakan, nanti akan ada nilainya dan juga ada kunci jawabannya atau jawaban yang benar yang mana. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita di tahap sebelumnya, kita lanjut ke menyusun konten atau alurnya konten, yaitu namanya flowchart. Nah, flowchart di sini nggak harus di informatika ya. Flowchart di sini bisa di bahasa Indonesia juga. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam mendesain sebuah media interaktif. Kalau medianya biasa ya nggak terlalu perlu pakai ini ya. Tapi kalau kita mau mendesain sebuah media interaktif, kita sangat membutuhkan flowchart ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh flowchartnya. Dimulai dari halaman awal di sini. Nah, di halaman awal ini terdapat 6 buah menu, yaitu kompetensi, materi ajar, latihan, pustaka, autor, dan evaluasi. Nah, setelah itu di halaman kompetensi ini dia punya button atau bisa mengarahkan ke 3 subbagian ini, yaitu SK, KD, dan indikator. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kalian membuat media interaktif, yang pertama adalah sampulnya. Nah, di sampul itu ada beberapa sub menu. Nah, di dalam sub menu itu nanti ada sub menu juga. Nah, sub menunya bisa berupa misalkan di sini di bagian subbab ternyata kalian juga ada tambahannya. Misalkan di subbab ini ada contoh-contohnya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Seperti itu. Nah, itu perlu kita rancang dalam bentuk flowchart ini supaya lebih mudah pada saat kita membuat produksi dari media tersebut. Nah,
Nah, selanjutnya di sini adalah storyboard atau papan cerita. Nah, storyboard ini adalah visualisasi adegan per adegan dari media kita, terutama untuk media yang berbasis linear seperti video. Nah, tapi juga nggak cuma video saja, media interaktif juga butuh yang namanya storyboard. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini ya, yang sebelah kanan. Ini adalah media interaktif yang bentuknya PowerPoint ini ya. Bisa bentuk PowerPoint, bisa bentuk media aplikasi. Nah, nanti bisa dibuat menjadi seperti ini. Nah, di sini nanti ada keterangannya juga. Logo, kemudian nama instansi, kemudian ada loading page-nya di awal ya, ada GIF loading. GIF itu berarti gambar gerak yang loading. Nah, kemudian setelah dari sini, ini kita bisa tentukan masuk ke mana. Nah, misalkan masuk ke sini. Dari ini otomatis atau ada yang harus diklik. Kalau otomatis bisa dikasih keterangan di sini. Otomatis pindah dalam 3 detik. Nah, bisa juga misalkan ada tombol untuk menuju ke halaman selanjutnya, halaman opening. Misalkan ini kan halaman kedua opening ya. Nah, seperti itu. Kemudian dikasih keterangan juga di sini, semakin detail semakin bagus. Ada audionya apa, kemudian ada keterangannya juga. Fungsi-fungsinya buat apa, gambarnya nanti apa. Nah, di sini semakin detail, maka pada saat proses produksi kita jadi semakin mudah. Karena udah ini ya, udah jelas di sini. Nggak perlu ngawang-ngawang lagi pada saat produksi. Prosesnya jadi lebih cepat. Nah, kalau ini yang storyboard biasa ya, yang bentuknya adalah pada saat kita membuat media yang bentuknya video. Semakin lengkap semakin bagus. Nah, ini ada keterangan juga levelnya. Levelnya apa? Frog A atau Bird A atau apa. Nah, itu sudut pandang dari kameranya. Nah, bagusnya juga di sini juga ada backsoundnya apa. Nah, kemudian nanti di sini latarnya apa, dijelasin lebih lanjut, lebih bagus. Akan lebih mempermudah pada saat pembuatan videonya nanti. Nah, yang selanjutnya adalah UI UX. Nah, ini sebenarnya kalau kita membuatnya media yang biasa ini bisa dilewati. Nah, tapi kalau ini kita membuatnya adalah media aplikasi, ini termasuk hal yang paling penting UI UX. Karena di sini kita harus memperhatikan banyak hal. Tata letak tombol, icon dan lain sebagainya. Nggak cuman untuk terlihat menarik, tetapi juga untuk mempermudah penggunanya nanti. Contohnya adalah kalau kita mau memberikan menu search untuk mencari, itu harus menggunakan icon kaca pembesar. Karena apa? Itu sudah mempermudah pengguna. Nah, karena hampir sebagian besar kalau yang pakai search itu pasti untuk pencarian, atau yang pakai kaca pembesar itu untuk pencarian. Nah, kemudian ada gambar rumah, itu untuk kembali ke halaman utama. Nah, seperti itu. Itu contoh penggunaan UI UX yang paling sederhana. Nah, intinya adalah bagaimana cara kita membuat pengguna aplikasi kita atau pengguna media kita itu dapat dengan mudah menggunakannya tanpa perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Langsung pakai, langsung paham. Itu UI UX yang baik dan benar. Nah, jadi untuk kita paham tentang UI UX seperti apa, ya kita tinggal coba aja berbagai macam aplikasi. Kalau kita menggunakan aplikasi tersebut bisa langsung paham, berarti UI UX-nya bagus. Kalau kita nggak paham, ada yang nggak paham, ini habis ini arahnya kemana? Misalkan kita pakai Gojek, setelah
kita pilih menunya, cara ordernya gimana. Nah, kalau di Gojek kan nggak mau ya. Setelah kita klik menu, pesan, langsung nanti masuk ke menu pengantaran. Seperti itu. Nah, itu tentang UI dan UX. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah menulis naskah. Ini gampang ya menulis naskah ya. Ini kalau kita bikin video itu kita jelaskan di video tersebut, nanti di adegan 1 ada narasinya seperti apa, kemudian ada orang yang berbicara, bicaranya apa saja. Nah, itu ditulis di scripting ini. Nah, ini yang berhubungan tentang apa yang dibicarakan, itu ada di scripting. Bisa juga berhubungan dengan apa istilahnya itu ya, raut mukanya, sedih, senang, bahagia, berteriak atau apa. Nah, itu ditulis di bagian scripting ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, berarti ini yang terakhir ya, materi yang terakhir. Selanjutnya adalah berarti tugas ya. Nah, ini tugasnya nggak terlalu mudah ya, ada sulit-sulitnya dikit, tapi nggak terlalu sulit juga. Nah, tugasnya adalah kalian mempraktikkan materi yang tadi tentang analisis. Ya, analisis gampang ya, daripada nanti saya suruh langsung desain. Nah, nanti bingung ya. Makanya di sini fokus ke analisisnya terlebih dahulu. Nah, nanti kalian akan menentukan analisis berdasarkan studi kasus yang akan ada di slide selanjutnya. Nah, kalian pilih studi kasusnya berdasarkan angka terakhir yang ada di NIM kalian. Misalkan angka terakhirnya 1, ya berarti pilih studi kasus 1. Angka terakhirnya 0, berarti pilih studi kasus angka 0. Nah, kemudian selanjutnya nanti kalian disuruh untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar video ini. Nah, formatnya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian adalah di sini ada 3 poin, yaitu sasaran dan masalah. Siapakah target siswa Anda? Nah, ini udah ada contohnya. Siswa kelas berapa? Kemudian apa masalah atau kesulitan utama mereka dalam memahami tema tersebut? Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa satu tujuan paling penting yang ingin Anda capai dengan media yang Anda buat tersebut? Tulis sespesifik mungkin. Nah, tapi ya seringkas mungkin ya, jangan banyak-banyak. Nanti saya bacanya lama nanti ya. Kemudian ideal media. Apa format media yang menurut Anda paling cocok untuk mengatasi masalah tersebut? Bisa video pendek, kuis interaktif, infografis biasa, atau yang lain. Nah, dan di sini kasih alasannya juga. Nah, ini untuk untuk tema-temanya atau studi kasusnya. Kalau angka terakhir kalian 0, berarti nanti temanya adalah tentang materi struktur debat, mosi, tim afirmasi, tim oposisi, moderator. Nah, targetnya adalah jenjang SMA atau MA. Nah, kira-kira untuk menjawab 3 poin tadi seperti apa? Nah, seperti itu. Nanti untuk materinya ini saya akan taruh di kolom deskripsi untuk downloadnya. Juga ada materi dari pertemuan sebelumnya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah format wajibnya yang terakhir ini ya. Nah, yang pertama adalah jawabannya. Nah, ini formatnya 1, 2, 3. Sasaran masalahnya apa, tujuannya apa, ideal medianya apa. Kemudian tulis nama lengkap kalian dan juga NIM kalian.
Nah, ini untuk presensi ya. Dan maksimal kalian menjawabnya adalah 1 minggu setelah video ini saya upload. Seperti itu. Oke. Untuk materi kali ini berarti sudah selesai karena tugasnya sudah saya jabarkan. Sekian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.